Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini kita diskusi bareng aja lah ya. Mengingat juga teknik gas alam, aku ada beberapa yang mungkin nggak paham. Mungkin teman-teman bisa bantu saling diskusi nanti gimana cara yang paling benernya. Yang mungkin ada satu atau dua hal yang terlewat dari Mbak Ajeng menjelaskan kemarin waktu kita kuliah. Jadi kita bebas di sini belajar bareng aja seperti itu. Mungkin aku di sini sedikit merangkum materi dari apa yang aku pahami seperti itu sih. Oke, aku izin share screen dulu ya. Mana deh? Oke. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang bingung atau pengen bertanya seperti itu, boleh raise hand atau langsung on mic aja. Biar nanti kita diskusi seperti itu. Oke. Ini udah terlihat kan ya? Halo? Halo? Oh, bisa di sini ya. Terlihat mas. Oke. Ini gimana? Oke. Jadi kok UAS PS salah ketik. Oke. Kita langsung aja lah ya, langsung objek kita untuk persiapan UTS. Jadi berdasarkan kisi-kisi yang udah dipaparin Mbak Ajeng di depan, itu ada 5. Itu yang pertama pengetahuan umum terkait gas, yang kedua itu sifat gas alam, yang ketiga perhitungan luas reservoir, yang keempat perbandingan metode perhitungan cadangan. Yang di highlight di sini cuma 2 metode, yaitu pakai material balance sama volumetric. Terus yang terakhir itu latihan kita yang terakhir, yang dimana itu penentuan tekanan bottom hole. Oke, di sini pengetahuan umum terkait gas alam. Jadi produk yang biasanya kita tahu bersama itu ada beberapa produk. Di sini udah aku rangkum lah ya. LPG itu liquefied petroleum gas, di mana itu perbedaannya dari beberapa jenis itu yaitu kandungan propan atau butan yang lebih banyak daripada metan maupun etannya, dan uh, rantai C lainnya seperti itu. Jadi kalau LPG itu lebih dominan C3 sama C4. Nah, kemudian ada LNG. LNG ini liquefied natural gas. Jadi gas itu dibuat liquid untuk mempermudah transportasi. Nah, di sini uh, mostly itu metan atau C1 kandungannya. Kemudian ada CNG compressed natural gas. Di sini gas itu dimanfaatkan. Jadi dalam pengolahannya itu diberikan pressure yang tinggi. Aku apa ya istilahnya di pelajaran RUU yang aku dapat kemarin itu uh, ada pembedanya antara LNG sama CNG ya. Tapi uh, yang istilahnya yang jadi pembeda utama itu pemberian dari temperatur maupun tekanannya seperti itu. Kalau CNG ini tekanannya yang gede. Jadi kembali ke apa namanya itu ya, diagram 3 fasa itu yang kita pelajari di termodinamika. Jadi kapan istilahnya gas itu menjadi gas atau menjadi padatan atau menjadi cairan. Nah, seperti itu. Untuk tekanannya ini kalau nggak salah aku ingatnya itu 600 baran kalau nggak salah di CNG ini. Nah, kemudian
ada kriogenik. Jadi kriogenik itu mengubah gas jadi liquid. Ini biasanya diterapkan atau ya diterapkan di LNG, liquefied natural gas. Itu proses yang dimana gas menjadi liquid. Tentunya itu menggunakan tekanan sama temperatur yang sudah ditentukan gitu, teman-teman. Kemudian yang perlu diketahui juga ada non-associated gas yang artinya adalah produksi reservoir gas. Jadi gas itu dari awal emang benar-benar gas gitu teman-teman. Atau bisa kita sebut dry gas maupun wet gas gitu. Kemudian ada associated gas. Jadi gas ini muncul berbarengan dengan produksinya minyak. Jadi karena minyaknya itu pressure-nya lebih kecil dari bubble point, sehingga terjadinya munculnya gas seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui lagi ada link gas. Link gas ini istilahnya gas yang memiliki kandungan pengotor yang sedikit. Pengotornya itu apa aja? Ada banyak di sini. Nah, pengotornya ada CO2, H2S, di sini. Ini ada coret-coretannya. Nah ini non hidrokarbon. Ini adalah pengotor-pengotor hidrokarbon, teman-teman. Jadi ada CO2, H2S, H2O, nitrogen, Hg ini apa ya? Hg, He, pokoknya kecuali dari rantai C itu semuanya pengotor. Simpelnya gitu. Balik lagi. Kemudian ada rich gas. Jadi rich gas ini gas yang memiliki pengotor yang banyak atau bisa kita sebut wet gas. Jadi pengotor-pengotor tadi itu banyak. Yang gas yang memiliki pengotor banyak namanya rich gas. Itu teman-teman. Lanjut lagi itu ada sweet gas. Sweet gas ini itu enggak ada H2S-nya. Jadi kandungan-kandungan H2S itu atau sorry kandungan H2S bisa tidak ada ataupun sedikit di gas yang diproduksikan, itu namanya sweet gas. Kemudian sour gas itu kandungan sulfurnya tinggi, jadi sour sama sweet itu tinggal bedanya kandungan H2S-nya saja. Kalau H2S-nya tinggi itu namanya sour gas, kalau yang rendah H2S-nya itu sweet gas. Terus lanjut ada low calorie gas. Low calorie gas ini disebut bila gasnya itu memiliki kandungan CO2 maupun nitrogen yang banyak. Itu. Apakah ada pertanyaan di sini? Aman? Apa saja di? Ada Alia, Trisha, Janet paling. Faiz, Imam, aman, Mam? Aman di aman. Oke, lanjut. Jadi ini kembali lagi ke fluida reservoir. Kita tahu gas yang biasa kita hitung di kimia itu dengan menggunakan rumus PV-nRT itu merupakan gas ideal. Nah, tapi nyatanya nggak seperti itu. Ada juga yang gas nyata. Nah, perlu diketahui gas ideal itu keadaannya ideal. Jadi volume molekulnya tidak sebanding dengan volume ruang, pasti volumenya itu berbeda-beda lah, molekul-molekul gasnya itu. Terus tidak ada kayak tarik menarik antar molekul, ya ini sangat ideal lah. Tumbukannya molekul elastis sempurna dan single komponen gitu. Jadi diasumsikan 100% single komponen ya berarti 100% metana gitu. Nah, tapi nyatanya gas itu sangat sangat unik, sangat sulit untuk dihitung. Jadi beberapa istilahnya ilmuwan itu berusaha untuk menghitung gas secara secara perhitungannya masing-masing gitu, korelasi masing-masing. Jadi
sehingga ditambahkan Z faktor. Nah, jadi ya seperti yang bisa dibaca di sini dipengaruhi oleh pressure, temperatur maupun komposisi gas, dan juga tentunya menyimpang dari hukum gas ideal dan multi komponen. Nah, seperti itu. Jadi di dunia nggak mungkin dry gas itu kandungannya 100% metana, nggak mungkin, pasti ada beberapa zat pengotor meskipun sedikit itu teman-teman. Jadi perhitungannya itu ya mungkin para yang membuat korelasi itu berusaha apa ya istilahnya membuat rumus yang mana itu mirip dengan data lapangan gitu, dengan beberapa asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, lanjut kita ke sifat gas alam. Nah, ini mungkin yang kelarutan gas dalam air, kandungan air dalam gas ini mungkin aku nggak menjelaskan karena referensinya itu nggak ada. Yang pertama itu yang terpenting komposisi gasnya, spesifik gravity, faktor deviasi gas, FVF, faktor volume formasi gas, kompresibilitas isothermal gas, viskositas gas. Nah, di gas biasanya yang paling dominan itu C1 sama C4, teman-teman. Jadi dari metan, etan, propan, sama butan. Rantai C5 ke atas ini istilahnya itu sedikit kalau di dalam gas. Juga tentunya ada pengotor-pengotor juga. Di sini ada juga heksan, C6 sama heptan plus karena C itu bisa sampai C10 ke atas, tapi karena kandungannya yang sedikit biasanya di gas itu dijadi satukan jadi heptan plus heptan, ya betul, heptan plus. Oh, ini nggak bisa. Oh ya, bentar. Ini menghalangi. Oke, lanjut spesifik gravity. Jadi spesifik gravity di sini adalah molekular weight yang ada di udara. Jadi di gas sama yang di udara itu dibandingkan. Jadi itulah gas gravitinya seperti itu. Ini biasanya berapa? Aduh berapa ya? 28, berapa gitu. Nanti di latihan soal ada. Kemudian kalau gas gravity of hydrocarbon, aku ini istilahnya dapat beberapa rumus di sini. Mungkin kalau biasanya yang Mbak Ajeng terapin ini mungkin bukan ini ya, lebih ke gas gravity-nya. Tapi ini bisa sebagai cheat sheet lah nanti. Yuk, hati. Nah, jadi bisa di-keep teman-teman jadi cheat sheet nanti besok lah pagi-pagi. Nah, kemudian ada faktor deviasi gas. Ini sebenarnya ngulang di namanya fluida reservoir ya, FR ya. Di fluida reservoir. Jadi faktor deviasi ini untuk istilahnya perhitungan pasti ada errornya ya. Kita untuk mengetahui errornya itu pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang error ini. Nanti rumus error ini udah diketahui. Nanti T aksen TC ini istilahnya temperatur kritikal yang sudah dikurangi errornya seperti itu. Terus dan juga untuk PPC juga sama, tapi di sini nggak pakai error tapi menggunakan kandungan H2S. Oh ya, juga ada errornya juga. Sorry. Di sini lambang errornya juga. Oke, lanjut. Kemudian ada faktor volume formasi gas. Jadi faktor volume formasi itu gas yang ada di istilahnya di reservoir itu pasti mengalami ekspansi lah, perbedaan volume. Jadi itu namanya faktor volume formasi gas. Kalau untuk BG, di sini beda satuannya aja ya guys ya.
Pak, ini kalau 0,02827 itu ZT per P itu outputnya itu kubik feet per standar kubik feet. Kalau yang kanan itu outputnya jadi barrel per standar kubik feet. Itu. Kemudian next kompresibilitas gas. Di sini ada PPR, PPC, TPR, dan TPC. Ini untuk outputnya nanti untuk mengetahui Z, nilai Z. Tapi apakah betul itu kompresibilitas? Aku juga agak bingung. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu kalau untuk PPR, PPC ini masuknya di bagian apa untuk sifat gas? Ada no hand, no hand. Gimana Hen? Tahu nggak? Oke, di sini ada Ferdi. Oke, Fer. Halo, Fer. Apakah Ferdi? Ini aku nggak tahu ya kalau apa namanya setelah aku baca beberapa buku itu PPR, PPC sama TPR, TPC ini termasuk ke kategori kompresibilitas gas. Nah, ini nanti di perhitungan sih setelah kita mengetahui temperatur kritikalnya, kemudian dikali sama apa berat molekulnya kalau nggak salah. Nah, ini untuk pokoknya outputnya nanti untuk mengetahui nilai Z-nya. Ada critical pressure, critical temperatur. Pokoknya di teknik gas alam kalau menurutku kalian tahu rumusnya digunakan waktu apa itu insya Allah aman sih. Next. Oke. Jadi nilai dari uh, itu proses. Jadi nilai dari PPR, tadi mungkin diplot di sini untuk mengetahui. Aduh, lupa. Gimana, Wer? Aku paham, tapi dia cakapnya pakai apa gitu. Cuman aku oh ini mungkin ke sini gitu. Oke, lanjut. Nah, juga di sini ada CC. Sorry. Bodoh. CC, aku juga istilahnya nggak segitu paham, tapi cara idealnya itu 1 per pressure yang udah diketahui tadi, teman-teman. Jadi, kalau secara idealnya seperti itu. Kalau gas, 1 per P min 1 per Z, DZ. Mungkin ini DZ apa ya, delta Z biasanya? Karena mungkin kamu bisa bantu aku. Kamu paham nggak yang di CC ini nanti istilahnya butuh data apa aja, nanti CC ini termasuk apa gitu kan? Perubahan fraksi volume per unit perubahan tekanan. Halo Fer? Iya di. Ya. CC ini apa ya Fer? Aku juga istilahnya belum ngeh itu. Oh yang CEC, CDV, CVD ding. Gitu aku belum cari aku. Ya itu juga apa ya? Aku pribadi juga apa istilahnya bingung CC, tapi aku dapat rumus ini perubahan fraksi volume per unit perubahan tekanan, unit perubahan tekanan. Ya, pokoknya CC rumusnya pakai inilah. Nanti apa ya istilahnya kalau di soal mungkin diminta CC, asumsikan aja sih untuk gas ideal gitu pakai rumus yang sederhana 1 per P gitu nggak apa-apa sih. Kalau yang repotnya nanti diminta untuk hitung untuk gas nyatanya sih. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada viskositas gas. Nah, viskositas gas itu teman-teman ada 2 persamaan. Lee Eakin and Gonzalez atau LEG correlation ini sama yang apa ya? Yang satunya itu di buku John Lee. Itu yang persamaan satunya itu aku nggak segitu paham, tapi yang paling paham ini pakai yang korelasi ini. Soalnya simple dan kekurangannya mungkin ini hanya digunakan di keadaan sweet gas aja teman-teman.
Jadi pertama itu apa namanya dicari tinggal 9,379 ini pokoknya ini dicari dulu pakai Excel kan besok kan insya Allah pakai pakai komputer kan atau laptop. Jadi ini masukin aja dulu ABC ini. Kalau nanti soalnya mintanya apa ya istilahnya nggak diketahui itu sweet gas atau sour gas, ya pakai aja yang ini sweet gas sih. Untuk sour gas teman-teman bisa baca buku John Lee itu mana ya? John Lee. Kalau aku kemarin belajar nggak apa ya istilahnya nggak nyandek sih kalau orang Jawa nih nggak ngerti referensi buku John Lee. Ini aja lah. Nah, kelihatan nggak ya? Oke. John Lee yang viskositas ini bisa office method. Control F. Oh, nggak bisa disearch ya. Pokoknya di buku John Lee di Sekuda Akademik kayaknya ada. Itu halaman bagian viskositas itu of gases 2,55. Kedua metode sour gas sama sweet gas 2,55. Nah, viskositas. Nah, ini ada ya ini yang Kobayashi Buro ini bagus. Di sini ada yang dipakai sour gas maupun sweet gas, tapi aku secara pribadi nggak tahu ya ini apa. Nah, di sini kalau teman-teman pengen baca rumusnya ini agak repot sih. Ada sweet gas, ada sour gas. Jadi dibedakan tinggal apa ya? Ngikutin step-stepnya aja sih di sini. Ada PPR. Nah, aku yang bingung itu mencari del apa ya? Mu GI ini aku yang nggak tahu sih. Yang lainnya aman sih. Dan aku juga kemarin juga bingung sih ini gimana. Tapi yang paling gampang teman-teman pakai yang LIG tadi. Tapi hanya digunakan di keadaan sweet gas ini yang Lee Eklin Gonzalez. Tinggal ngitung ABC-nya aja nanti. Oh ya, sebelum ABC itu densitas gasnya itu dihitung dulu. Pressure-nya, terus MA-nya, apparent molecular weight-nya. Nah, ini nanti kalau ini udah diketahui, tinggal masukin ke rumus ini, udah jadi. Nah, ini kan correlation was believed to be valid only for sweet natural gas, only for sweet natural gas. Jadi hanya di sweet natural gas itu yang bersih ya, bersih akan H2S-nya. Oke. Jadi nanti mungkin ada contoh-contohnya nanti. Iya, aku share aja buku itu. Buku John Lee. Jadi tinggal ngikutin step aja sih di sini teman-teman yang viskositas. Nah, di sini lanjut ke perhitungan luas reservoir. Sepemahamanku katanya Mbak Ajeng ya, ini mungkin aku miss juga. Jadi ini berdasarkan apa ya rumus OGIP sih. Nanti mungkin diketahui porositas dan SP-nya berapa nanti A-nya nanti ditanya kita. Yang terpenting kita tahu istilahnya rumus OGIP-nya dulu. Nah, aku kemarin kan itu lihat di
screen apa ya istilahnya jepretan layar itu diketahui Z sama pressure-nya. Aku juga bingung itu kalau emang hanya diketahui segitu aja, apakah bisa kita menentukan apa ya istilahnya menentukan luas reservoirnya gitu. Aku juga waktu belajar well test itu kalau hanya data segitu kayaknya nggak bisa deh kita untuk mengetahui luas reservoir. Akan tapi di sini kita harus tahu rumus OKIP-nya dulu teman-teman. Jadi OKIP-nya itu VB itu volume bulk itu adalah A kali H-nya. Jadi areanya kali apa namanya tingginya atau thickness-nya gitu. Terus kali porosity kali satuan SW saturation water per BGI gas volume factor-nya. Kalau BGI nggak diketahui bisa pakai rumus yang ini tadi. Jadi pokoknya kita harus tahu rumus-rumusnya nanti apa aja nanti yang diperlukan untuk menjadi hasil akhirnya gitu teman-teman. Perhitungan luas reservoir. Mungkin di sini ada yang nggak untuk perhitungan luas reservoir yang hanya diketahui nilai Z sama pressure-nya aja. Kita belajar bareng aja. Zikri, Imam, tahu nggak? Tapi kalau sepemahamanku nanti menggunakan rumus OKIP sih untuk perhitungan luas reservoir ini. Halo, Iya, halo Di. gimana? Ada yang nggak ini perhitungan luas reservoir? Kalau di catatan gua kemarin kayaknya ada perbedaan di ini aja sih, konstanta depannya tuh 7758 sama 43560. Oh iya, Soalnya kemarin kan ada BBL per acre feet, ada juga pakai cubic feet. Eh, iya, cubic feet per acre feet juga kan. iya 7758 ini outputnya nanti awas standar STP atau barel, Mam. Tapi biasanya itu digunakan di oil sih. Tergantung nanti kita diminta outputnya apa. Kalau menurutku kalau misal nggak di apa ya, nggak diperintah untuk outputnya barel itu pakai standar kubik feet aja sih. Pakai 43560. Kalau 7758 ini biasanya dipakai di oil, Mam, gitu. Oh iya, oke deh. Oke. Lanjut ya. Oh iya, jadi untuk perbandingan volume perhitungan cadangan. Kembali lagi teman-teman, kalau volumetric itu pakai apa ya rumus OKIP, dan nanti kalau material balance nanti itu ada yang pakai software, ada yang pakai grafik. Jadi nanti lihat soalnya apakah diminta software atau grafik. Tapi kalau aku dengerin Bajeng kemarin itu insya Allah pakai software. Jadi apakah emang perlu diperagakan pakai software? Gampang aja sih kalau pakai software. Jadi nanti tinggal input data aja teman-teman. Jadi tinggal file new gitu kan ya. Kemudian toolsnya itu material balance. Langsung ya, jadi option dulu kita nanti maunya apa, oil, gas, kondensat atau apa nanti, dan tanknya mau apa, multiple tank atau hanya satu tank, apakah ada abnormal apa enggak, apakah ada data productionnya apa enggak. Nah nanti oke aja. Yang pertama tentunya PVT ya teman-teman. Jadi PVT itu tinggal ngelengkapin data-data yang di sini aja. Pasti nanti datanya diberikan lah kalau pakai material balance. Kalau emang diperlu untuk match, nanti bisa di match. Kalkulator kok match ya waktu itu? Oh sorry, bukan match.
kalkulator kalau nggak salah. Ya, kalau perlu kalkulator, di kalkulator maksudnya di kalkulatorin itu kita pakai korelasi apa nanti? Emang nggak apa ya? Apakah itu cocok apa enggak? Apakah data awal misal di gas gravitinya apakah betul sekian gitu, perlu dikalkulatorin sih, atau di matchin kalau kita punya data reservoirnya atau data productionnya gitu. Kemudian balik lagi lanjut ke history matching sih. Kayak aku peragain yang nomor apa itu? Yang kedua. Kemarin itu bridge ini terus kalau nggak salah ada ya betul di kalkulatorin sih. Nah, kita pakai korelasi yang mana, Lee atau Carr. Tinggal kalau kita nggak yakin, oh apakah benar segini itu ya perlu dikalkulatorin kalau kita punya data. Oh ya, ini kalau kita punya data history ya perlu di matching seperti itu. Matching itu gunanya apa ya? Material balance yang kita yang kita asumsikan itu harus mendekati dengan data lapangan seperti itu teman-teman. Nah, habis dari PPT itu ada tank data. Nah, di sini tinggal isi-isi aja sih. Nanti yang diminta seperti apa. Tinggal isi-isi aja. Yang terpenting ini sih, production history ini paling penting. Soalnya tujuan kita pakai software ya memiripkan data kita dengan histori sumbernya. Nah, setelah udah diisi PPT maupun tank datanya itu pasti di history matching teman-teman pakai analytic method. Pastinya nanti amburadul ya. Yang yang sebelum ini kan udah aku analitik udah di history matching. Jadi simpel aja di sini sih. Aku dulu kalau nggak salah kita dulu diajarin sama almarhum Pak Agus itu di regression aja kalau nggak salah ya. Regression itu misal ada data yang mungkin ini nggak mungkin segini, mungkin gas in place-nya ini nggak mungkin segini, jadi kita bisa regresi. Jadi antara data yang kita input sama history yang kita input, jadi apakah ini ini udah benar gitu, tapi tetap acuan awalnya itu di production history teman-teman. Jadi ini dicentang aja kalau datanya perlu diubah atau kalian yang nggak yakin itu yang mana gitu. Tapi waktu tugas kemarin itu kan cuman yang intinya di gas in place-nya aja. Jadi setelah udah dicentang tinggal dikalkulate aja teman-teman. Nah, nanti istilahnya bisa dibaca sendiri kita kalau ada aquifer itu pakai persamaan Carter Tracy, terus aquifernya itu punya radial aquifer. Nah, nanti yang pentingnya gas in place ini ada berapa itu teman-teman. Jadi stepnya gampang aja sih. Input PVT, input tank datanya, history matching, kemudian regression, dan nanti dihitung. Kemudian oh ya, ada satu yang pengen aku jelasin. Biasanya misal di regression ya. Nah, kalau standar deviasinya itu menjauhi angka 1 atau mendekati 0 gitu, biasanya datanya semakin bagus atau semakin valid gitu teman-teman, standar deviasinya. Oke, mungkin di sini ada yang ditanyakan untuk embal.
Oke, Mam. Gimana, Mam? Oh iya, Di. Kemarin agak lupa juga gimana plot yang with aquifer sama no water influx itu, Di. Oh, Kemarin yang dari awal tuh. Boleh dicoba ini nggak yang replot lagi nggak? yang Gimana cara? aquifer ya. Aquifer, water influx, gas type, bla bla bla. Bentar. Soalnya ada di mana itu? Size ember. PPVT data, tinggal input ini, sorry mesh, ini kan nggak ada aquifernya, jadi yang nomor 2 exercise 2, PPVT aquifer, oh oke. Data, oh aquifernya berarti di tinggal ini sih, Mam, aquifer tinggal di apa ya? Tanda di sini. Oh, aduh, hilang, sorry. Di tank data deh. Oh, water. Oh iya. Kalau ada aquifer apa enggaknya itu biasanya data yang ini di anu siapa ya diisi, tinggal ngisi data ini aja sih. Ini apa kan ini water influx berarti kan ada water di reservoir gitu. Nah ini mungkin kalau nggak ada waternya ini kita bisa non aja. Nah terus nah ini kita pakai korelasi apa nih yang istilahnya yang cocok untuk reservoir kita. Nanti kalau nggak ada reservoir ya berarti dinonkan aja. Kalau ada di water influx ini kita pilih salah satu dari apa ya, dari korelasi ini sih. Kalau pengen jelasin ini semua Coefficient ini ada apa ya istilahnya, ada asumsinya masing-masing. Itu di TechFest 2 kita diajarkan beberapa yang mungkin Everdingen, kemudian yang harus find Everdingen modified, tapi aku pribadi lupa gitu. Tapi yang terpenting teman-teman gini sih, kita punya data apa ini kan, jadi di sini kan diperlukan data reservoir thickness-nya berapa, reservoir radiusnya berapa, outer berapa, aquifer permeability-nya berapa. Jadi kan setiap kita pakai ini kan asumsi atau data yang digunakan kan beda-beda. Ini kan bisa dilihat. Kita lihat dulu istilahnya kita punya data apa aja gitu. Jadi reservoir namanya reservoir thickness atau ketebalan reservoirnya berapa, reservoir radiusnya berapa, aquifer permeability-nya berapa, angle-nya berapa. Jadi lihat data yang kita punya gitu teman-teman. Kalau aku pribadi pakai Carter Tracy sih. Itu mungkin ada yang bingung, Mam, atau ada yang ditanyakan lagi gitu. Aman dia, aman. Oke, jadi tinggal kalau ada aquifer kita langsung aja ke tank input terus tank data. Kalau ada waternya itu water influx-nya tinggal diisi. Kemudian kompresnya berapa, nanti datanya yang kita dapetin itu seperti apa tinggal isi aja sih. Insya Allah kalau mungkin datanya ada yang kurang pasti Mbak Ajeng nambahin sih. Insya Allah besok seperti itu. Itu teman-teman. Gampang aja PVT, kemudian diisi PVT-nya seperti apa, kemudian tank datanya diisi juga. Habis itu history matching, kemudian regression. Habis regression kita gimana, Mam?
Halo di, Oh, yuk. iya di tank data tuh kan ada ini ya, apa buat production historinya tuh ada Deadman-nya itu loh. Ya, itu bisa nggak sih diganti eh year mandate gitu Wah, itu di embelnya? jadi pertanyaan juga sih. Nah, itu apa ya? Eh, kalau kalian langsung kopas dari Excel-nya itu, apakah nggak langsung nurun ke sininya gitu? Maksudnya di contoh di sini kan month, date, sama year. Misal apa ya istilahnya? Misal nanti kopas, kemudian apakah itu tetap apa ya istilahnya otomatis ke sininya atau tetap bawaan day, month, year gitu. Kayaknya tetap bawaan deh di. Bawaannya, tetap bawaannya. Aduh, mana ya? Soalnya di Excel tuh demand year. Aku udah apa ya istilahnya udah otak-atik. Aku nggak nemu sih mam ini di mananya. Jadi mungkin apa ya dimanualin aja sih. Halo Di. Halo, halo. Bisa Yes. bantu nggak? Setahu kalau mau ngubah kayak gitu itu nggak enaknya itu nggak bisa diubah di embal, tapi ngubahnya itu ke pengaturan laptop atau komputernya gitu. Oh iya, Jadi kayak di boleh di Windows, ya bisa. terus di setting Setting ya. atau search ini aja deh. Type to search itu localization, Oh, localization. Ada pakai Z. Yang ini kan? entah Ini bukan ya? kan kok nggak muncul settingnya. Ini language gitu, language and apa gitu kalau nggak salah. Oke. Uh, nah itu terus ke sebentar. Itu ke yang itu date, time and regional formatting yang sebelah kanan atas. Ya ini. Itu terus yang kanan atas ada yang additional related setting. Nah itu dia. Itu terus change date, time and number format yang bawah. Yang ini itu di close yang Ini. itu dia. Nah, Oh, itu di situ. malah di Maunya MDYYY atau DMY. Kalau nggak salah DMY ada. Nggak ada. sini kan. Kalau itu bukan sih. Kalau nggak ada ini. Coba kembali ke MDYYY yang paling atas. Ya. Ke sebentar. Additional setting itu nanti munculnya apa, Dik? Additional. Itu, sorry, yang di tombol bawah. Itu bukan. Coba yang di date. Yang Nah, itu bisa diatur harusnya. D D kecil, M besar, Y gitu. Kan Ini kan. kamu pengennya MDY atau DMY? Kalau aku bawaan aja lah biar nggak Oh, ribet. kalau bawaannya kamu pengennya MDY berarti dibalikin aja nggak apa-apa. Tapi maksudku kalau pengen diganti bisa di situ sih, setauku. Oke, gitu mam ya. Nah, Oke, Mas Novel, terima kasih Siap. banyak. siap, siap. Ya, berarti ini bawaan dari laptop berarti nggak bisa di setting di embalnya berarti. Oke, terima kasih Mas Noval. Itu ya guys, apa mam dan teman-teman kalau ingin istilahnya otak-atik di apa ya, istilahnya diubah dari Monday per year atau diubah jadi hari, bulan sama year-nya atau tahunnya. Oke, lanjut aja. Ini udah aman kan? Ya, ini Excelku
Jadi ini oh ya, kembali ke sifat-sifat gas. Nah, di sini pasti apa ya, untuk mengetahui output yang diinginkan seperti PC, TC, SG, faktor deviasi atau Z-nya, TC-nya maupun viskositasnya. Itu untuk mengetahui Z itu pasti harus diketahui ini dulu sih, fraksi molnya berapa, baik dari hidrogen fluida, karbon dioksida, nitrogen, C1 sampai C7+. Nah, ini harus ada gitu. Kemudian berat mol. Nah, berat molnya itu bisa teman-teman cari di Google, hidrogen itu berat molnya berapa dan sebagainya. Kemudian TC atau temperatur kritikal. Nah, itu bisa teman-teman cari di apa namanya, buku apa itu? Bentar ya, aku buka buku dulu. Oh ya, di buku Mekin kalau nggak salah. Di buku Mekin itu di appendix A. Benar nggak sih? Jadi banyak buku, guys. Pusing. Berapa itu? Film Mekin. Question rate exercise bukan. Exercise liquid bukan. Appendix A 491. 91. Apa appendix? Oh iya betul, appendix A. Nah, oke. Jadi di sini untuk nilai PC sama TC itu di critical konstan, critical konstan. Jadi lihat di PC ini teman-teman. Nah, ini kan dalam derajat Fahrenheit ya. Nanti diubah jadi Rentgen. Itu tergantung apa ya? Apa istilahnya? Maunya apa sih, kalau pakai kalau pakai Fahrenheit juga nggak apa-apa. Tapi setelah aku lihat beberapa ini ada apa ya, nilai TC sama PC yang mungkin berbeda sama pembahasan yang ada di buku. Jadi aku juga bingung ini pakai yang mana gitu. Nah, karena dicontohinnya itu mungkin bedanya nggak segitu apa ya, nggak sebegitu jauh. Contoh di sini min 11667. Enggak deh, yang istilahnya N butan aja 30562. Nah, ini di butan, butan 365 contoh di butan itu N butan, TC-nya itu 305, ini 62 ya. 30562,62. Ini kan dalam Fahrenheit ya. Contoh kalau pengen ubah ke dalam Rentgen itu kan ditambah 460. Tambah 460. 765. Kita lihat di sini N butan itu 765. Oh ya, kebetulan ini betul. Tapi ada beberapa yang agak berbeda di sini. Aku udah lihat. Jadi kalau menurutku, kalau teman-teman apa ya, bingung mau gunakan yang mana, kalau pas ulangan aku rekomendasikan yang di buku aja sih.
karena ini aku apa ya, istilahnya meskipun ada perbedaan, tapi aku istilahnya nurut yang dipresentasikan Mbak Ajeng. Jadi aku pakai yang itu biar apa? Biar nanti aku tahu outputnya apakah hampir sama atau emang berbeda gitu. Kalau berbeda pasti ada istilahnya perhitungan yang salah. Jadi kalau teman-teman aku rekomendasikan lihat aja di buku gitu sih. Berapa? Lihat juga derajat Fahrenheit apa derajat Rentgen gitu. Ini lihat di buku appendix. Kemudian PC juga di appendix. Nantinya diminta untuk menghitung TCC-nya. TCC itu fraksi mol kali TC-nya. Kali ini juga fraksi mol dengan pressure-nya atau pressure PJ-nya atau pressure kritikalnya tinggal dikali aja. Nanti dijumlahkan totalnya berapa gitu teman-teman. Di sini juga untuk jaga-jaga IMI. Jadi fraksi mol kali beratnya itu berapa. Jadi untuk hitungan yang lain ini untuk mengetahui MA-nya. Nah, kemudian dari rumus ini nanti outputnya yaitu TPC atau PPC. Nah, TPC itu hasil dari ya ini pertambahan dari TCC-nya. Jadi temperatur kali fraksi molnya itu berapa, nanti jumlahnya ditambahkan aja, itu namanya TPC. Kalau PPC ya tinggal PCC-nya berapa, kan ini sama kan jumlahnya. Itu kok total molnya bisa 1 ya. Oh iya, jadi benar teman-teman, emang harus 1 gitu total molnya. Kalau nggak 1 itu pasti ada yang kurang gitu. Emang apa ya, harus 1 gitu sih. Iya betul, fleksibel harus 1 sih. Udah sama cuma hasilnya. Iya betul. Kata Mbak Ajeng kan kalau nggak salah itu yang N butan yang ditambah. Coba yang apa ya, atas nama atas nama A itu coba dilihat dulu. Ini ada yang mungkin ini N butan, kalau nggak salah aku ingatnya ini 1, jadi ditambah 2 gitu. Jadi 0,0003. Betul nggak? Nama A. Lah iya kan betul, atas nama A. Ya, jadi fraksi mol itu totalnya harus 1 ya teman-teman. Nah betul. Nah ya itu makanya ditambah. Jadi karena kemarin itu ada beberapa perhitungan yang Mbak Ajeng salah mungkin, ini kan kurang, kemudian Mbak Ajeng kemarin itu kalau nggak ini diubah 0,98 kayak gitu. Jadi ya kita berasumsinya kalau di sini ada yang salah pasti belakang-belakangnya juga ada yang salah gitu. Tapi percayalah nanti pasti kalaupun beda itu mungkin beda 0, berapa gitu teman-teman. Nah lanjut. Nah untuk T, PC-nya. Jadi kembali lagi ini istilahnya TPC yang sudah dikoreksi errornya gitu, sama PPC yang sudah dikoreksi errornya. Nah kembali lagi ke ini. Nah kita ada 2 cara teman-teman. Pakai rumus ini yang cepat atau mau ngeplot secara manual. Kalau aku sih oke manual ya, aku suka yang cepat. Jadi pakai rumus ini aja. Nah, nanti didapat T koreksi PC-nya sama P koreksi PC-nya. Itu kita lihat aja di Excel contoh di PC kan. Sorry, nah ini kan udah sesuai kan, hanya dikurangi errornya berapa. Nah, kalau pressure-nya ini yang rumusnya agak panjang dikit. Melihat hidrogen sulfitnya berapa atau H2S-nya berapa. Nah, kemudian kita untuk mengetahui Z-nya itu harus tahu TPR sama PPR. Apa itu TPR sama PPR?
itu apa yang namanya temperatur yang diketahui waktu keadaan ini, komponen semua ini dibagi TPC yang udah dikoreksi itu teman-teman. Sama, ini juga sama. Jadi pressure yang keadaan itu atau keadaan waktu udah diketahui ininya, kan aku yakin jika pressure-nya itu mungkin lebih besar atau lebih kecil, ini kandungannya juga akan berbeda gitu teman-teman. Nah, TPR sama PPR itu nanti buat apa? Untuk mengetahui nilai Z-nya. Nah, di sini nilai Z. Sorry. Oh ya, ini. Jadi tinggal diplot aja CO2 reduce temperatur. Jadi TPR-nya ini berapa? Di sini nanti PPR ini. Jadi tinggal diplot aja set. Mungkin kena sini ya. Nanti tinggal digarisin ke kiri aja. Ini sekitar berapa gitu. Ini yang garis-garis ini, yang apa namanya, yang melengkung-melengkung ini adalah TPR-nya. Kalau yang atas ini itu PPR gitu. Tinggal diplot aja sih. Kalau nggak salah juga di apa namanya di Google atau apa namanya yang Google download aplikasi, ada aplikasinya teman-teman untuk Z-nya ya. Tapi kalau untuk iPhone kayaknya nggak ada. Untuk teman-teman Android itu ada sih. Z faktor apa itu namanya? Coba di searching, mungkin masih ada. Waktu aku belajar fluida reservoir itu aplikasinya masih ada kok. Itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian kita menghitung SG atau specific gravity-nya. Tadi kan kita pakai rumus specific gravity itu pakai ini M sama M air atau M udara. Jadi M-nya dari komposisi ini adalah ini teman-teman. Berarti fraksi mol kali berat mol. Itu ya gimana? Dua orang mengangkat tangannya. Silahkan Imam sama siapa? Ya Imam aja. Halo. Ya, Tadi Gimana, Mam? Ya. ini boleh dari awal nggak tentuin ininya Excel. Saya gue juga belum bikin Excel nih di. Oh, Sulit juga. aku bagiin deh ya. Di ini. Oh iya di, terima kasih banyak di, nanti gue pelajarin lagi di. Terima kasih di. Nanti tinggal sih, ini kan aku udah siapin semua, tinggal aplikasikan aja sih untuk besok gitu. Aplikasikan aja. Nanti aku share semua lah, PPT-nya, kemudian mungkin buku referensinya kalau teman-teman mau baca. Itu. Yeay. Jadi tinggal plug and play lah. Aku suka emang yang plug and play gitu. Oke, lanjut. Untuk SG-nya ini kan molecular weight yang udara itu kalau idealnya di udara itu 28,97. Nah, itu coba teman-teman searching itu pasti ada MA untuk udara. Ini udah ketetapan sih. Kayak istilahnya waktu kita fluida itu kan membandingkan dengan air yang dimana itu 1. Jadi ya tetap 1 gitu. Itu udah ketetapannya 28,97. Nah, MA-nya ini MA waktu keadaan atau komposisi gas ini seperti ini sih di pojok ini nilainya. Jadi jumlah dari hasil kali fraksi mol kali berat molnya itu berapa. Itu teman-teman. Nah, untuk Z faktor ini tinggal plot sendiri ya tadi. Berdasarkan TPR sama PPR-nya. Gitu. Lanjut.
Nah, CC. Nah, oh ini sih. Nah, CC. Sumpah teman, aku kalau CC aku kurang paham seperti apa ya. Tapi kalau aku istilahnya apa ya, lihat pembahasan kompresibilitas gasnya itu seperti ini sih. Aku juga kurang paham CPR itu apa, TPS berapa, CPR berapa. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang ngeh itu terkait CG. Aku pribadi nggak ngeh juga sih. Kita kita lompati aja ya. Aku nggak paham ini dari, aku udah baca beberapa buku, ini dari mana, aku belum nemu sih. Tapi teman-teman coba di buku Lee tadi, Lee apa gitu kan udah aku bagikan di sini, di apa ya, John Lee Gas Reservoir Engineer. Mungkin di bagian kompresibilitas gas itu ada di situ. Nah, lanjut kita sorry. Izin makan dulu ya. Oke, silahkan. Jadi untuk viskositas ini aku membuat cuman untuk sweet gas atau LEG correlation. Di sini simple aja sih. Diketahui kan pastinya komposisi dan keadaan temperatur sama pressure-nya berapa. Nah, itu yang pakai rumus ini yang yang dari buku John Lee-nya. Ini tinggal diaplikasikan aja sih berapanya gitu. Tinggal dikali-kali aja sih ini. Nah, itu aku dapatnya itu berdasarkan soal yang ini exercise itu dapat viskositas 0,01719. Tentunya viskositas gas itu sangat kecil ya teman-teman. Jadi kalau menurutku ya teman-teman jangan istilahnya panik apakah perhitungan itu make sense apa enggak. Yang terpenting kita tahu logikanya. Jadi contoh viskositas gitu ya. Viskositas gas itu nggak bakal melebihi dari oil maupun water. Jadi dengan kurang dari 1 itu menurutku udah apa ya 0,0 lah itu pasti itu viskositas gas gitu. Kalau water kan sederhananya itu 1 atau 1,07. Nah, kalau oil biasanya lebih kecil. Biasanya tergantung juga sih oilnya itu oil beratkah atau oil yang ringan gitu. Tapi kalau gas teman-teman pasti harganya kecil gitu teman-teman. Gitu. Dan mohon maaf kalau yang correlation yang apa ya, yang satunya itu yang ada sour sama sweetnya itu aku belum paham sih. Terutama yang mencari mu GA-nya itu nggak paham. Jadi so far aku hanya misalnya memberikan yang ini ya untuk sweet gas gitu teman-teman. Tapi kalau misal di soal nanti nggak diketahui keadaan apa, jadi teman-teman sebelum untuk menuliskan ini tulis aja asumsinya itu sweet gas gitu. Jadi dengan asumsi sweet gas kalian menggunakan korelasi ini, kemudian dihitunglah densitasnya berapa, kemudian A, B, C, kemudian dapatlah viskositasnya berapa gitu teman-teman. Jadi jangan lupa asumsi gitu. Oke, ini mungkin untuk sifat gas itu dulu. Kemudian hitungan cadangan. Nah, selain dari tadi, embal tadi, di sini ada, kita lihat soalnya dulu sih. Kalau emang kita di istilahnya diminta untuk volumetric, ya pakai OGIP tadi yang 46 berapa itu volumetric. Kalau kita bicara masalahnya apakah volumetric itu apa ya, istilahnya apakah dekat dengan keadaan lapangan, ya tentunya tidak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk soalnya pengen volumetric ya tinggal pakai rumus OGIP tadi, nanti outputnya kan standar cubic feet. Nah, untuk mempersimpel dijadikan BSCF aja, billion standard cubic feet, atau dibagi berapa itu nolnya ada kan
9 ya, berarti M1 itu berarti 1000. Kalau M-nya 2, SJF itu berarti 1 juta. Jadi ya itu. Jadi kalau dari M terus B. Jadi kali dibagi 1000, 1 juta, kemudian berapa? 1 miliar berarti. Gitu. Nah, di sini kemarin kita diajarin pakai metode material balance ya. Nah, yang mana itu kita hanya disuguhin hanya grafik ini, teman-teman. Jadi grafik reservoir pressure-nya sama FVF-nya, gas FVF atau BG. Nah, kalau kita disuguhin ini aja, berarti pastinya ada data produksinya. Jadi tinggal diplot aja teman-teman. Jadi contohnya ini kan di setengah tahun pertama itu memiliki pressure reservoir 1680. Berarti di sininya 1680 berarti sekitar segini lah. Nanti diplot lah ke kiri teman-teman. Jadi ini sekitar berapa ya? Kalau aku ngeplotnya 0,00165. Nah, dan seterusnya teman-teman. Jadi BG-nya itu diplot dari grafik ini. Nah, kemudian selanjutnya itu BG per BG min BGI. Nah, kalau BG itu BG inisial Pak, jadi pakai yang ini 0,00152. Nah, di sini juga udah diketahui kan BGI itunya berapa di datanya gitu. Kalau istilahnya udah dibuat semuanya G. Nah, G-nya itu apa? Ya BG per BG min BGI ini dikali kumulatif produksinya berapa. Nanti tinggal istilahnya diambil nilai yang paling bawah atau production terakhirnya gitu. Nah, ini ada beberapa metode, ada yang P per Z plot, ada yang GB per BGI, atau MBA straight line. Jadi tergantung kita punya datanya yang mana gitu teman-teman. Ada beberapa metode yang diajarkan cuman ini sih. Gitu. Tapi kalau untuk mengacu ke kisi, izin bertanya untuk M. Iya, gimana M? M yang mana itu? Inggris, gimana Inggris Iran 02? M. M yang mana ya? M ini kah? M apa tuh? M mana itu? Sorry ya. Ini baru aku lihat setnya. M yang mana? Inggris Iran. Oh, nggak ada ya orangnya. Oke, lanjut deh. Jadi untuk perhitungan cadangan, teman-teman ada yang pakai embal, ada yang pakai grafik. Kalau di sini bisa pakai volumetric, material balance, PZ penurunan tekanan, sama MBS track line. Kalau kita mengacu sama kisi-kisi, PZ ini nggak digunain sama MBS track line ini nggak digunain gitu. Gitu. Kita langsung mengacu ke kisi-kisi aja sih. Lanjut. Nah, ini udah ya. Batas alam. Oke, material balance menggunakan software atau grafik udah tadi. Nah, yang terakhir itu penentuan tekanan bottom hole, teman-teman. Ada yang infinite, ada yang finite. Jadi tentunya nanti data-data itu dicatat dulu seperti ini viskositas awal karena nggak ada mu ya. Jadi viskositas awalnya sekian, C-nya sekian, Z-nya itu di dulu. Nah, kemudian tentukan harga PWS setelah sumur berproduksi selama 36 jam. Kalau
itu awal sumur, teman-teman, ya pastinya itu boundary-nya belum nyampe gitu, teman-teman. Boundary itu apa ya? Titik ujung sumurnya. Jadi bisa kalau pengurasannya itu belum sampai ke titik boundary-nya, itu disebut infinite reservoir, atau kita menggunakan perhitungan yang mengasumsikan reservoirnya itu tidak terbatas gitu. Jadi yang pertama itu kan tentukan harga PUR setelah sumur beroperasi 36 jam. Mana jauh? Oke. 6 jam. Jadi tinggal pakai rumus aja sih. T-nya TD. Jadi T dimensionless-nya itu 0,0 sekian, atau ini apa namanya itu? Lambda, dengan nilai lambdanya kali K itu apa namanya? Permeabilitasnya kali T ini waktunya 36 jam. Nah, kemudian per porositas kali viskositas awal kali CI ini 1/PSI kali RW itu apa namanya, lebar well-nya gitu. Nah, didapatlah nilai titik sekian. Karena ini nggak ada satuan karena dimensionless ya. Nah, kemudian karena TD-nya itu nilainya itu lebih dari 25, kalau kurang dari 25, TD-nya itu kalau nggak salah menggunakan ini, teman-teman. Kurang dari 25 itu pasti ada di, oh nggak ada ya di sini. TD-nya ada yang kurang dari 25. TD 0, kalau kurang dari 25 biasanya ada sih di apa ya, tabel ini. Gitu. Nah, karena TD-nya istilahnya lebih dari 25, jadi pakai PT. Ini aku apa ya, PT ini juga kurang paham aku, pokoknya aku dapat pembahasannya kayak gini. Tinggal dimasukin aja nanti. Sorry. Nah, PT-nya berapa? 7,29, kemudian KID. Nah, ini permasalahannya KID ini karena kita datanya itu pseudo pressure-nya itu nggak ada, atau lambang yang trisula ini nggak ada yang inisial. Jadi kita minta bantuan di calculation natural gas viscosity. Jadi pakai link ini, teman-teman. Jadi kalau aku pembahasanku pribadi itu untuk mengetahui pseudo pressure inisial harus dibuat perhitungan seperti nomor 1. Jadi karena di sini nggak diketahui nilai nitrogen, karbon dioksida, hidrogennya berapa, kita, kalau aku sendiri mengasumsikan itu clean atau nggak ada pengotornya. Di sini aku coba share kalkulatornya, tugas yang nah ini di sini sih aku pakai bantuan kalkulator. Jadi kalau kita mengasumsikan mungkin pseudo pressure-nya kalau nggak ada nggak ada di soal ya juga nggak apa-apa, tapi kalau kita punya kalkulator untuk membantu ini, ya kita gunakan kalkulator untuk istilahnya asumsi yang kita gunakan itu lebih make sense gitu. Nanti aku share di sekarang. Nah, pakai kalkulator ini aku dari teman. Di sini dibutuhkan temperaturnya berapa, nilai nitrogennya, karbon. Jadi pengotor utamanya ini apa? Nanti kalau udah dimasukin semua input-inputnya, kita lihat di harga viskositas sama, di sini butuh apa ya? Harga viskositas salah satunya, terus harga Z kalau nggak salah, viskositas sama Z. Nah, jadi diperlukan adalah
nilai Z sama mu-nya atau viskositasnya. Jadi setiap pressure itu berapa Z sama mu-nya. Di situ bisa diketahui gitu teman-teman. Jadi di sini tinggal kaliin aja 2P per mu kali Z. Di ini tinggal kaliin saja dengan rumus ini. Kemudian di sini absolut 2P per mu. Jadi ini agak jadi perdebatan ya di absolut sama namanya delta pseudo ini. Ada yang apa ya? Yang konsultasi ke Mbak Ajeng itu delta ininya itu delta ABS-nya itu akan bertambah seiring dengan penurunan pressure. Jadi misal nah kayak gini. Jadi kalau misal kita di pressure 400, nah pressure 400 di sini hanya kali yang nilai waktu pressure 0 sama 400 saja, terus bagi 2. Kalau lebih gede lagi itu ditambah semua per 3. Jadi setiap penambahan ini pasti per 4. Jadi kayak gitu. Ada yang kata Mbak Ajeng seperti itu. Terus kalau apa istilahnya pekerjaanku awal aku hanya antara ini sama ini bagi 2. Terus yang pressure ini hanya menambahkan 2P per mu Z ini waktu pressure 400 sama 800 itu berapa gitu. Tapi so far ini kayaknya nggak mengganggu untuk hasil akhir yang ini. Karena di delta pseudo itu adalah beda pressure kali 2P per mu Z. Jadi delta pressure-nya antara ini ke ini itu berapa dikali mu Z-nya, 2P per mu Z-nya. Jadi di sini hasilnya nggak delta PZ ini mungkin nggak segitu disorot, nggak apa-apa, atau mungkin dihilangin nggak apa-apa. Yang terpenting kan kita hasil akhir yang ini pseudo pressure-nya yang ini. Nah, pseudo pressure itu apa? Jadi pseudo pressure itu adalah kumulatif dari nilai delta pseudo pressure. Jadi ini tambah ini, terus kemudian ditambah lagi. Jadi pertambahan. Jadi semakin lama semakin ditambah. Ini ditambah dan ini ditambah ini, terus hasilnya 77 berapa. Jadi kumulatifnya teman-teman. Jadi didapatlah nilai pseudo pressure-nya yang bawah sendiri, yang inisial, pseudo pressure yang inisial ini. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut. Kalau udah, sorry ya, ini aku hapus dulu. Oke, sip. Jadi kalau aku dengan asumsiku pakai kalkulator ini terus didapatlah pseudo pressure awalnya seperti apa? 3800341349. Nah, next kita dapatlah itu nilai ini. Nah, itu terus KID-nya itu rumus KID nanti tinggal dimasukkan apa ya, istilahnya input yang dimintanya, hasilkanlah 0,0195. Nah, terus kemudian PT yang di sini adalah pseudo pressure yang awal kurangi ini pseudo pressure W. Kita kan istilahnya mencari pseudo pressure di well bore-nya. Jadi di bawahnya itu berapa yang ini. Yang pseudo pressure yang ini. Jadi ini naik ke sini, kemudian yang inisial ini pindah ke sini, jadi dihasilkanlah samaan kayak gini. Nah, jadi nanti apa ya istilahnya dari rumus ini didapatlah kayak gini teman-teman. Nah, ini kan bukan well bore-nya ya, tapi nanti kita bisa apa ya, dari yang sudah kita buat tadi yang pseudo pressure ini
itu bisa dibuat grafik antara pressure sama pseudo pressure yang ini. Nah, grafik ini. Jadi hasil yang ada di sini 326 kali 10 pangkat 6 ini 326 10 pangkat million. Oh, 326 berarti sekitar berapa deh? 326 berarti sekitar sini teman-teman. Ini bisa diplot 326 sekitar ya sinilah. 26 plot sini berapa? Nah, ke sininya. Plot. Nah, itu bisa berdasarkan plot ini kita dapat pressure-nya di wellbore. Nah, gitu sih. Untuk yang infinite. Sorry, error. Infinite. Oke, sip. Mungkin di sini ada yang ditanyakan nggak ya? Ada yang ditanyakan? Amankah? Abrar, Aufa, Dafa, sama Ahmad Abdurrahman. Aman kah? Aman dia, aman. Oke, sip. Ngasih responnya. Ini tinggal satu lagi lah. Kita tinggal satu lagi yaitu pakai tabel yang kita gunakan tabel yang ini. Nah, di sini itu diketahuin kalau logikanya ya, kalau kita apa ya, nggak tahu reservoirnya bentuk apa, ya pasti pakai kita asumsinya reservoirnya tak terbatas atau infinite reservoir. Nah, kalau emang soalnya itu udah diketahui apa ya, bentuk reservoirnya gitu, suatu sungai diletakkan di tengah suatu daerah dengan penyiraman bentuk 4 persegi panjang. Jadi kan udah apa ya, istilahnya udah diketahui gitu. Bentuknya itu 4 persegi panjang dengan luas sekian gitu. Nah, kalau udah ada data seperti ini berarti kita bisa mengasumsikan itu reservoirnya terbatas. Nah, kembali lagi kalau kita memproduksikannya itu dari awal produksi 36 jam atau cuman sehari setengah gitu ya, pasti reservoirnya nggak langsung apa ya, nggak langsung diketahui dong, maksudnya nggak sampai boundary-nya gitu. Jadi kalau saat produksi 36 jam itu kita tetap pakai asumsi yang infinite tadi. Itu pekerjaannya sama kayak tadi. Nah, mungkin yang beda saat 1800 jamnya ini. Nah, karena TDA-nya itu jadi kan pertama yang harus kita hitung itu kan T-dimensionless-nya. Jadi TDA-nya itu berapa? Nanti nilai TDA ini akan kita cocokkan di tabel ini, teman-teman. Kan itu kan posisinya itu 4 persegi. Jadi yang posisi tengah sini. Mana ya? Persegi panjang ini. Jadi TDA-nya berapa tadi? 0,76. 0,76. Mana pulpen? 0,76 pulpen mana? Persegi panjang. Jadi ini kan persegi panjang, teman-teman. Persegi panjang ya. Jadi kita lihat soalnya dulu itu reservoirnya apa. 0,76 kita bisa mengasumsikan ya sekitar 0,8 lah. Nah, itu kan kita bulatkan 0,8 TDA-nya. Jadi nanti kita pakai yang mana? Nah, karena di soal tadi itu diminta sumurnya yang tengah, jadi yang 4 ini, teman-teman. Di 0,146 ini. Harusnya ya. Apakah aku salah? 1,462. Berarti 1,45, berarti sama lah. 462 1,5. Karena kenapa kok 1,5? Aku juga lihat pembahasannya, teman-teman. Tapi kalau kita
mengerjakan soal nanti besok itu kita misal nih kalau ada pembulatan tulis aja pembulatan jadi sekian gitu titik A-nya, kemudian diambillah yang berdasarkan apa yang namanya tabel 224 ini 1,46 gitu nggak apa-apa teman-teman. Jadi karena pasti ada perbedaan dikit gitu nggak apa-apa. Kalau misal kita F-nya itu 1,45 lah gitu. Nah, nanti F-nya ini diketahui dari tabel tadi itu. Nah, kemudian habis TDA, F udah diketahui QD-nya atau laju alir dimensionless-nya. Nah, dengan istilahnya untuk mengetahui pseudo inisialnya tadi itu pakai data-data yang ini tadi sama. Kan ini kita juga sama ya. Kan di sini data mengikuti soal nomor 2. Data soal nomor 1 kan PF lah. Jadi datanya ini semua itu pakai yang nomor 1 tadi teman-teman, yang ini porositasnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita kalau untuk membuat grafik ini itu sama saja gitu. Pakai yang ini. Didapatlah pseudo inisialnya itu 380 kali berapa itu? Kali 10 pangkat 6-nya PSI kuadrat per CP, percent points. Tinggal masukin aja, kemudian PT-nya. Di sini ada perbedaan ya teman-teman, PT-nya antara yang istilahnya finite sama infinite. Di finite itu PT-nya pakai yang ini. Ini beda sama yang digunakan sama, oh ini harusnya beda sih. Kok sama? TDA sekian. Tapi outputnya nanti sama ya, yang ini. Nah, kalau TDA yang pakai ini nggak apa-apa sih. Tapi kalau emang diketahui F-nya ya teman-teman, ini harusnya F-nya ini nggak ada deh. 0, sekian. F TDA sekian 1,82. 0,1823 ini dari mana? Aku lupa. Tapi hasilnya yang infinite itu nggak jauh berbeda sih dari ini. Ini 0,1823 ini dari mana? Kok lupa? TDA F. Sebelum itu didapat TDA. Oh ya, F18 sekian. 0, oh ya beda ya. Oh iya iya iya. Sorry. Jadi sama aja ya. Tergantung soalnya sih teman-teman. Kita bisa pakai rumus ini bila yang di input itu ada datanya sih. Nah itu kan beda sama yang nomor 1 tadi atau yang reservoir tidak terbatas tadi kan. Ini beda sih. Karena PT-nya lebih dari 25. Pakai PT yang ini. Kalau kurang dari 25 berarti oh ya, berarti pakai TD pakai PT yang ini. Yang rumus ini. Itu sih. Jadi PT-nya juga sama. Beda, sorry. Mungkin di sini ada yang ditanyakan nggak ya? Belum lanjut. Ini sih pakai stepnya sama juga. Stepnya sama juga. Tinggal PT-nya yang beda karena PT yang pakai TD yang lebih dari 25 itu beda sama PT yang pakai TD kurang dari 25 gitu. Apakah ada pertanyaan atau mungkin sanggahan atau apa gitu? Di Excelku ini udah ada semua, tinggal input aja sih. Udah ada semua sih di sini.
Tinggal input aja, mungkin sama teman-teman dipercantik aja lah biar nanti paham apa yang aku buat di Excel seperti itu. Jadi tinggal cocokkan PPT yang udah aku buat biar paham gitu. Alangkah lebih baik lagi kalau mau baca buku itu. Soalnya aku juga ada mungkin beberapa yang kelewat gitu teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan atau apa gitu? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu dulu yang aku sampaikan ya, yang terkait kisi-kisi yang Mbak Ajeng berikan. Kita udah bahas pengetahuan umum terkait gas alam, sifat gasnya, perhitungan luas reservoir, perbandingan metode perhitungan cadangan, volumetrik maupun pakai grafik maupun pakai embal udah tadi, sama penentuan tekanan bottom hole gitu. Sejujurnya yang penentuan tekanan bottom hole itu sedikit menyerempet materi well test yang rumusnya agak ribet. Jadi emang aku cuman istilahnya mengikuti stepnya aja sehingga dihasilkan outputnya WWF-nya sekian gitu. Nah, ingat teman-teman di sini apa ya? Pseudo bottom hole-nya yang didapat ini bukan nilai pressure-nya ya, harus diplot lagi di sini di pseudo pressure vs pressure vs pseudo pressure-nya, nanti harus diplot di sini. Seperti itu. Kalau sama Mbak Ajeng itu ada namanya interpolasi gitu. Aku juga nggak paham sih. Aku lebih suka grafik gitu. Jadi enakan pakai grafik. Itu teman-teman. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan. Aku kembalikan ke Said. Mungkin Said ingin menambahkan materi, silahkan, karena di sini judulnya bukan saya saja. Nah ini Muhammad Hadi Suwarka by N Muhammad Said Anwar Al-Mahbub. Mungkin itu aja ya dari aku. Mungkin ada tambahan dari Said, silahkan. Oke, terima kasih. Sepertinya aku akan nambahin sesuatu karena tadi udah dijelasin sama Adi semuanya. Untuk yang perhitungan tentang luas area reservoir itu kan ada PZ ya. Tapi kalau aku sih ngiranya itu bukan menghitung luas area ya, tapi menghitung cadangan ya. Karena PZ, tapi nanti kita membutuhkan nilai GP-nya. Nanti kita bisa ngeplot PZ curve, nanti strike line, nanti kita bisa mendapatkan IKIP-nya itu dari hasil apa namanya strike line-nya. Nanti kan ada persamaannya itu. Dia sama dengan dimana ini kalau misalkan karena ini nggak ada gambarnya. Jadi di sumbu X itu kan P per Z, di mana sumbu Y-nya itu P per Z, sumbu X-nya itu GP. Jadi kita asumsinya di mana G inisial itu ketika P-nya itu sama dengan P per Z-nya itu 0, jadi kita asumsinya P per Z-nya 0, maka G-nya itu bisa kita cari menjadi ada PZ plot enggak? Nah, itu. Nah, kita bisa mendapatkan nilai X dengan cara Y-nya kita asumsikan sama dengan 0, nanti nilai minus 153,53 X tambah 2094,3, di mana nanti 2094 ini nanti kita pindah ruas. Kemudian kita X sama dengankan, di mana nanti kita akan mendapatkan nilai G-nya, gitu sih. Mungkin itu aja sih kalau tambahan dari aku. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apa nanti ini di share di mana? Iya, ya, YouTube langsung. Ya, oke.